Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, NPM 191063108004 dari kelas 4D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil temuan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran menulis kalimat sederhana siswa kelas 1 SDN Mekar Pohaci 1. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian menulis. Menurut pendapat Burhan Nugiantoro, menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis merupakan kegiatan produktif dan ekspresif sehingga penulis harus memiliki kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, dan struktur bahasa. Menulis juga dapat dikatakan sebagai alat bagi siswa untuk mengetahui makna dari mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. Semakin cepat siswa dapat menulis dengan baik, maka siswa dapat mengingat kembali materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru saat di sekolah. Selain ada pengertian menulis, ada juga pengertian keterampilan menulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Selanjutnya, pembelajaran keterampilan menulis di sekolah dasar. Menurut Sabarti Ahadia, mengemukakan bahwa keterampilan menulis sangat kompleks karena menuntut siswa untuk menguasai komponen-komponen di dalamnya. Misalnya, penggunaan ejaan yang benar, pemilihan kosakata yang tepat, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang baik. Membelajarkan menulis pada anak sekolah dasar harus memperhatikan perkembangan menulis anak. Perkembangan anak dalam menulis itu terjadi secara perlahan-lahan. Anak perlu mendapatkan bimbingan dalam memahami dan menguasai cara mentransfer pikiran ke dalam tulisan. Kemudian, kalimat sederhana. Kalimat inti atau kalimat sederhana secara umum adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Pada kalimat sederhana yang digunakan adalah subjek dan predikat. Pada penggunaannya terkadang ditemukan pola kalimat sederhana yang memiliki objek dan keterangan. Namun, unsur utama dari kalimat sederhana hanya subjek dan predikat. Jika kedua unsur tersebut tidak ada, maka akan menjadi kalimat tidak lengkap atau dinamakan kalimat tidak sederhana. Dilanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai hasil penelitian terkait pelaksanaan pembelajaran menulis kalimat sederhana siswa kelas 1 SDN Mekar Pohaci 1. Yang pertama mengenai proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan adalah secara online atau daring. Maka dalam hal ini memerlukan penggunaan media sebagai alat pembelajaran yang membantu keberlangsungan pembelajaran antara guru dan peserta didik. Untuk itu, pelaksanaan pembelajaran menulis kalimat sederhana pada siswa kelas 1 SDN Mekar Pohaci 1 menggunakan media WhatsApp Group. Proses pembelajaran menulis yang diterapkan adalah seperti proses pembelajaran pada umumnya, yaitu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutupan. Hanya saja yang membedakan adalah proses berlangsungnya pembelajaran, yaitu secara daring atau online. Nah, yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Sebagai bentuk pembukaan, guru mengucapkan salam, kemudian menanyakan kepada murid-murid melalui voice note di WhatsApp Group, kemudian melakukan absensi. Selanjutnya disambung dengan melakukan pembacaan doa sebelum belajar. Nah, biasanya pembacaan doa tersebut diwakilkan oleh salah satu murid yang telah ditunjuk oleh guru. Sebelum ke kegiatan inti, biasanya siswa diperintahkan untuk membaca buku sebagai bentuk literasi guna melatih siswa dalam membaca. Selanjutnya ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi pembelajaran menulis kalimat sederhana melalui voice note di WhatsApp Group. Kemudian, guru memberikan contoh penulisan kalimat sederhana melalui foto yang telah dibuat oleh guru yang kemudian siswa diperintahkan untuk menyalin contoh tulisan yang diberikan oleh guru itu sendiri. Nah, setelah itu setelah siswa menyalin, kemudian guru memberikan tugas kepada murid terkait pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Dan yang terakhir ada bagian penutup. Nah, pada bagian ini, sebelum guru mengakhiri kegiatan pembelajaran, biasanya guru itu menstimulus siswa untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang dipelajari hari ini.
Nah, setelah itu siswa diberikan tugas oleh guru. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan pada saat proses pembelajaran menulis yaitu yang pertama ada aplikasi WhatsApp Group. Kemudian ada alat tulis, buku catatan, dan buku tematik. Kemudian kendala saat pembelajaran. Kendala saat pembelajaran itu sering terjadi apalagi saat pembelajaran online. Nah, kendalanya itu seperti guru tidak mengetahui bagaimana proses pembelajaran menulis yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kurangnya edukasi bagi orang tua sebagai pendamping siswa ketika proses pembelajaran. Adanya rasa malas pada diri siswa, kurangnya kepedulian dan dampingan dari orang tua siswa, terutama bagi siswa yang sudah tertinggal oleh siswa lainnya. Selain ada kendala proses pembelajaran, ada pula kesulitan yang dialami oleh siswa. Kesulitan itu seperti menulis huruf kata dan kalimat sederhana, menulis kalimat dengan benar, membedakan huruf B dan D. Nah, biasanya itu sering tertukar. Menentukan ketetapan pembuatan bentuk huruf, misalnya penulisan huruf besar K dan huruf K kecil, huruf Y dan huruf G. Sulit merangkai kata menjadi kalimat sederhana, khususnya siswa kelas 1 yang tidak dibekali pendidikan pada saat taman kanak-kanak. Nah, siswa mengalami kesulitan sehingga ketika menulis pun membutuhkan bimbingan. Dan masih ada siswa yang belum mengenal huruf. Proses penugasan. Nah, untuk proses penugasan, pada proses pembelajaran, guru memberikan tugas kepada siswa menulis kalimat sederhana yang ditulis pada lembar kerja siswa yang sebelumnya sudah disiapkan oleh guru. Nah, pada lembar kerja, siswa dianjurkan untuk mencari 5 baris kalimat sederhana dengan bentuk kalimat yang berbeda-beda. Untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan tugasnya, guru memberikan contoh kalimatnya terlebih dahulu melalui video dan memberikan cara bagaimana menulis atau membuat huruf yang baik dan benar. Nah, contoh kalimatnya itu seperti aku sayang ibu, aku sayang ayah, dan aku suka bermain. Proses penilaian. Nah, untuk proses penilaian, saat pembelajaran, hari itu anak diwajibkan mengirimkan foto laporan penugasan sebagai tanda bukti bahwa anak tersebut sudah mengerjakan tugasnya. Kemudian, ada dalam 1 minggu itu ada 1 hari di mana anak harus mengumpulkan semua tugas-tugasnya. Misalnya, guru mengambil hari Senin sebagai jadwal pengumpulan tugasnya. Nah, untuk proses penilaian menulis kelas 1 itu sendiri, guru lebih menekankan terhadap ketepatan bentuk huruf yang telah dibuat oleh siswa. Menulis dengan rapi pada sebuah kalimat sesuai dengan garis, dan huruf yang ditulis itu harus lengkap sesuai dengan kalimat. Kesimpulannya adalah keterampilan menulis perlu sudah mulai dilatihkan di tingkat sekolah dasar. Sebelumnya, pada kelas rendah sudah ditanamkan dasar-dasar menulis. Jika dasarnya sudah kuat dan dikuasai dengan benar, maka siswa dapat menulis dengan baik dan benar. Baik, sampai di sini dulu pemaparan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.